Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bilidzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-amin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin, muhibbin, para pecinta ilmu, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada. Alhamdulillah, kita sekarang masih diberi Allah subhanahu wa ta'ala nikmat yang terbesar, yaitu kita diberi Allah subhanahu wa ta'ala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengekalkan nikmat-nikmat tersebut kepada kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita sekarang berada di awal daripada bulan Dzulhijjah, 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah. Tidak beberapa hari lagi kita akan merayakan Idul Adha atau hari raya kurban. Apa itu kurban? Kita tidak bisa lepas daripada kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang mengorbankan putra yang sangat dicintai beliau, Nabiullah Ismail alaihissalam. Apa itu makna daripada ibadah korban tersebut? Ibadah korban ini adalah Nabiullah Ibrahim diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengorbankan anak yang paling dicintainya. Apakah Nabi Ibrahim lebih mencintai Allah atau justru lebih mencintai anak yang disayangi beliau? Ini pilihan yang sangat berat, pilihan yang kalau diajukan kepada kita, apakah kita sanggup? Tapi karena Nabiullah Ibrahim lebih mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, maka beliau kerjakan, beliau laksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Kita sebagai hamba Allah di dalam kehidupan kita dituntut untuk lebih mengutamakan Allah, mengutamakan apa yang dikehendaki Allah kepada kita. Nabiullah Ibrahim telah membuktikan betapa cintanya beliau kepada Allah, melebihi daripada cintanya beliau kepada selain Allah, di antaranya kepada anak beliau sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada beliau untuk menyembelih putra beliau. Betapa berat ujian ini, betapa berat apa yang dikehendaki Allah kepada beliau berupa mengorbankan anak. Setelah beliau kerjakan, beliau sembelih anak beliau, tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki anak beliau itu luka, tapi Allah gantikan dengan kibas dari sorga. Itulah awal mulanya contoh bagi kita umat Nabi Muhammad SAW untuk beribadah korban. Betapa pentingnya ibadah korban tersebut bagi orang yang memiliki kemampuan. Sangat dianjurkan untuk beribadah korban setiap tahun, bukan sekedar setahun sekali seumur hidup, tapi dianjurkan setiap tahun untuk beribadah korban. Ini menjadi pembuktian kita cuma diminta mengorbankan harta, kita cuma diminta mengorbankan kelebihan daripada harta kita untuk orang-orang yang membutuhkan. Nabiullah Ibrahim kita bayangkan,
betapa beratnya ujian kepada beliau. Beliau diminta untuk mengorbankan anak, menyembelih anak. Apakah kita mampu? Ya Allah, betapa berat itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Ibrahim alaihissalam membuktikan kecintaan beliau kepada Allah melebihi daripada kecintaan kepada selain Allah. Kita bisa berkata, aku cinta kepada Allah. Tapi pada kenyataannya, apakah cinta kita itu benar? Apakah sekedar dari mulut? Ini harus ada pembuktian. Apa kita lebih mencintai Allah daripada mencintai selainnya? Sebagai contoh kecil, pada ketika suara azan dikumandangkan di masjid, di langgar, di musalla, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Apakah kita tergerak hati membesarkan Allah? Atau justru kita tetap dalam pekerjaan kita? Kita tetap dalam aktivitas yang kita kerjakan. Padahal seruan azan, panggilan untuk membesarkan Allah sudah berkumandang di mana-mana. Kemudian ada pulang kalimatnya. Ada lagi kalimatnya, hayya 'alas shalah. Mari kepada salat. Mari kepada salat. Hayya 'alal falah. Mari kepada keberuntungan. Mari kepada keberuntungan. Karena pada ketika kita mendatangi masjid, langgar untuk melaksanakan ibadah, itu hakikatnya kita mendatangi keberuntungan. Itulah kita korbankan waktu kita untuk Allah. Kita korbankan istirahat kita untuk mengabdi kepada Allah, menyembah kepada Allah. Kita di pagi hari, di musim dingin, itu lebih enak kita tidur. Tapi pada ketika panggilan Allah berkumandang di musalla, di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, disitulah letak kecintaan kita. Apakah betul kepada Allah, atau lebih cinta kepada tidur, lebih cinta kepada istirahat? Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah banyak memberi kita nikmat. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terhingga memberi kita karunia berbagai macam. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian ingin menghitung nikmat Allah, tidak mungkin dapat menghinggakannya. Jadi kita di momen mendekati Idul Adha, mudah-mudahan kita semua tergerak hati untuk mengorbankan harta kita, jiwa kita, tenaga kita untuk mencapai ridha Allah, untuk mendapatkan senyumannya Rasulullah, untuk mendapatkan keredaan guru-guru kita, untuk mendapatkan keredaan orang tua kita. Itulah tujuan terbesar dalam hidup kita, keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita yang masih diberi Allah Ta'ala umur, diberi Allah Ta'ala kesehatan, dapat memanfaatkan umur kita, kesehatan kita kepada sesuatu yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan Dzulhijjah ini, apalagi kita mendekati hari Arafah, kita sangat dianjurkan untuk berpuasa Arafah, yang mana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa puasa hari Arafah, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa 60 tahun. Allahu Akbar. Apakah kita sampai umur kepada 60? Wallahu alam. Kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Allah memberi kesempatan hidup di alam dunia. Itulah yang antara hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ganjaran pahala yang berlipat ganda.
agar kita tidak ketinggalan dari umat-umat sebelum kita. Umat-umat sebelum kita, mereka memiliki umur-umur yang panjang. Mereka lama hidup di alam dunia. Berarti kesempatan mereka hidup di alam dunia lebih lama dari kita. Tapi alhamdulillah, kita sebagai umat Rasulullah, umat yang disayangi Allah, bi akramir rusli kunna akramal umam, dengan semulia-mulia Rasul, jadilah kita semulia-mulia umat. Itu sebabnya Allah Ta'ala gandakan amal ibadah kita, agar nantinya Rasulullah di padang mahsyar, di negeri akhirat, tidak malu dengan kita. Agar nantinya umat Rasulullah ini tetap unggul, tetap terdepan, tetap lebih banyak ibadah ketimbang umat-umat dahulu. Itulah mudah-mudahan kita semua menjadi kebanggaan bagi Rasulullah. Kita sangat gembira dengan diadakannya majlis Rasulullah di kota Amuntai ini. Mudah-mudahan ini menggerakkan generasi muda kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Rasulullah melalui majlis Rasulullah SAW cabang Amuntai, Hulu Sungai Utara. Mudah-mudahan kita bersama-sama bekerja sama untuk mencapai ridha Allah, untuk mendapatkan senyumannya Rasulullah, untuk mendapatkan senyuman guru mulia kita Sayyidi Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Mudah-mudahan mereka bangga kepada kita. Mudah-mudahan kita semua selamat dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan kita semua diberi Allah Ta'ala karunia terbesar, yaitu husnul khatimah, mati dalam keadaan beriman. Ini saja yang dapat disampaikan. Salah khilafnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.